Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang maha besar. Allah Bapa yang dahsyat, besar, dan Allah perkasa, Allah yang dahsyat. Puji Tuhan, pagi hari ini, hari Senin tanggal 28 April, firman Tuhan katakan demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar, bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya disertai Tuhan sampai kita hari ini Senin yang terakhir di bulan April, 28 April 2025. Karena minggu depan kita sudah masuk bulan Mei. Hidup penuh dengan tantangan, banyak menghadapi pergumulan, penuh dengan peperangan. Tapi Tuhan Yesus kalau bersama kita, siapa lawannya? Rom 8 ayat 31. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Mari kita membaca firman Tuhan. Makin penting kita baca Alkitab, supaya kita makin mengerti dan memperkuat iman kita. Makin mantap kita bersama dengan Yesus. Makin berharap kepada Tuhan. Kita makin setia dan senantiasa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Allah itulah Tuhan Yesus Kristus. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus Kristus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus Kristus kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14 demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak arah lawan kita. Haleluya. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus Tuhanku. Bersama dengan Tuhan Yesus kita lebih dari pemenang. Kita selalu taat setia pada Tuhan Yesus. Amin. Suci
Bukakanlah pagi ini Bapa mulutku, pikiran dan hatiku. Kami mau baca firman-Mu Tuhan, ampunilah semua dosaku. Roh Kudus urapi kami, buka rahasia firman-Mu, ku berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidupku bersama dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Dahsyat kalau bersama Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Senin pagi hari ini, tanggal 28 April 2025. Semua karena anugerah Tuhan. Firman Allah katakan memberikan kekuatan buat kita. Mazmur 60:14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri telah menginjak para lawan kita. Amin. Kalau bersama Yesus, aman kita. Ada jaminan yang sempurna bersama Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan baca firman Tuhan 1 Tawari pasal 12. Oh haleluya. Kita mau setia sama Tuhan, dilihat oleh Bapa kita di surga. Kalau Bapa kita begitu setia, kita mari setia. Karena kesetiaan Tuhan menghasilkan perkara yang besar. Bukan manusia lagi loh saudara. Ini Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kebesaran, kedahsyatan, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan. Itu berasal dari Tuhan. Dahsyat kita. Sungguh terbukti nyata di firman Tuhan, nanti kita baca. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kalau bersama Tuhan aman. Bukti nyata saya bersama Bapak Ibu disertai Tuhan. Bukti nyata ini sampai kita berjalan pada waktu doa pertama 1 April. Sekarang sudah 28 April sudah. Waktu cepat. Nanti kita sama-sama akhiri 30 April dan memasuki bulan Mei. Dan saya akan berangkat ke Israel tanggal 2 Mei. Berangkat saya. Ini puji Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan atas segala-galanya. Dan terima kasih kepada Tuhan atas segala-galanya. Luar biasa bersama Tuhan. Amin. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak. Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis, mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia di dalam peperangan. Menyingkir Saul pada waktu Saul hidup, kan Saul kan jahat, punya iri hati kepada Daud. Sampai Daud menyingkir saudara ke di Siklak, ya. Jadi karena ingin menghindar dari Daud yang punya niat jahat. Tapi karena Daud memang disertai Tuhan. Seperti kemarin kita sudah baca bahwa Daud itu disertai Tuhan. Ya, ada penyertaan yang luar biasa. Sehingga Daud itu Tuhan kirim, ya. Seperti Bapak Ibu baca di dalam Yesaya 43:4 bahwa kita berharga di mata Tuhan, mulia, ya. Tuhan tolong kita, Tuhan kan kirim orang-orang kepada. Dan ini Daud ini disertai banyak orang-orang dikirim dari Tuhan, saudara. Mereka bersenjatakan panah, coba, dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan, ya, atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Tuhan bisa kirim, mampu saudara. Coba saya mau baca, ya. Yesaya 43:4. Itu Tuhan berkata loh, kita berharga dan Tuhan kirim. Luar biasa. Ini saya mau baca, ya. Yesaya 43:4. Makanya kita ini kalau bersama Tuhan aman saudara, ya. Yesaya 43:4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini akan mengasihi engkau. Aku akan memberikan manusia gantimu. Nah ini, manusia gantimu. Bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Coba nih, Tuhan kirim. Tuhan kan jaga lindungi Daud disertai. Tuhan kirim orang-orang yang gagah perkasa, yang mampu berperang. Sampai ini tangan kanan, tangan kiri. Hebat dia bisa melontarkan batu, menembakkan anak panah. Dahsyat saudara. Abiezer kepala, dan Yoas anak-anak semasa orang Gibea. Yesiel dan Pelet anak-anak Asmawet. Barakah dan Yehu orang Anatot. Yesmaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang. Yirmia, Yesiel, Yohanan dan Yosabab orang Kidra. Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria dan Sefaca orang Harufi. Elkana, Yesia, Asaril, Yoeser dan Yesebam orang-orang Korah. Yoelah, Sebaya anak-anak
Yeroham dari Gedor, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegul. Coba, Tuhan kirim orang-orang yang hebat, saudara. Ya, kalau bukan bersama Tuhan, siapa lagi? Mungkin kita aman soal kalau bersama Tuhan, saudara. Eser kepala Ubaja, orang kedua Eliab, orang ketiga Wismana, orang keempat Yeremia, orang kelima Atai, orang keenam Eliel, orang ketujuh Yohanan, orang ke-8 Elsyabat, orang ke-9 Yeremia, orang ke-10 Mahbanai, orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1.000 orang. Dahsyat, ya, 100 sampai 1.000, saudara. Ya, pantesan bangsa Israel kalau kita lihat ini sudah jago perang, pahlawan-pahlawan perang gagah perkasa. Ya, karena ada Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, siapa lawannya, saudara? Makanya di sini kita bisa belajar. Makanya harus kita nih harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, harus mutlak di pihaknya Tuhan. Kalau di pihak Tuhan, siapa lawannya, saudara? Ya, ayat 15, mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah sebelah timur dan sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu. Coba, di Bani Benyamin, Yehuda semua jadi satu untuk membantu mendukung Daud, saudara. Lalu kulara Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Coba, selalu Daud menggunakan nama Allah. Jadi Daud tidak pernah berbuat lalim. Malah kita katakan tadi, sedang aku tidak melakukan kelaliman. Berarti Daud disertai Tuhan, karena hidupnya berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Selalu dia sebut nama Tuhan, nama Allah. Biar Allah nenek moyang kita selalu pakai nama Tuhan. Ayat 18, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami dibagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Coba nih, mereka keluarkan statement, kami ini bagimu, jadi di pihak Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allah. Wah, dahsyat. Selalu menggunakan nama Tuhan. Yang menolong engkau adalah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud. Ketika ia bersama orang Filistin memerangi Saul, sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab serta mengambil keputusan raja-raja. Kata orang kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanan ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adna, Yosabat, Yediel, Mikael, Yosabat, Eliu, Yesiltai, kepala pasukan 1.000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Amin. Coba nih, terbukti nyata kalau disertai Tuhan, dahsyat perkara yang besar terjadi. Oleh karena itu, mari kita mau sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebabnya siapa yang bisa melawan kalau Tuhan bersama kita? Tadi sudah kan, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Ya, kalau Tuhan bersama kita, perkara besar terjadi. Sebab Tuhan Maha Besar, Tuhan dahsyat, Tuhan di atas segala kali. Punya di dalam tangan Dialah ada kemenangan. Untuk melalui firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Biar hari-hari melangkah bersama Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, hari yang diberkati Tuhan, penyertaan yang ajaib dari Tuhan, menyertai Bapak Ibu bersama saya. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya.
bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Berkah besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Senin pada pagi hari ini 28 April 2025, sesuai dengan firman Tuhan, sebab yang menolong kita ialah Allah kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama Tuhan. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.